Indonesia sudah menghentikan ekspor nikel pada tahun 2020 yang lalu, tepatnya pada Januari tahun 2020. Ternyata ada rencana besar Indonesia menghentikan ekspor tersebut, yaitu Indonesia serius untuk mengolah biji nikel menjadi baterai lithium, di mana diketahui Indonesia mempunyai cadangan biji nikel terbesar di dunia. Bahkan diprediksi dengan Indonesia yang mempunyai biji nikel terbesar di dunia, diprediksi dunia akan membutuhkan Indonesia. Pemerintah Indonesia semakin serius menggarap industri mobil listrik. Hal ini dengan ditandai dengan didirikannya Indonesia Battery Corporation (IBC). Dengan hadirnya IBC ini, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir berharap Indonesia jadi produsen baterai nomor wahid di dunia. Ya, memang perlu diketahui, biji nikel di Indonesia adalah salah satu biji nikel yang bagus sebagai bahan dasar pembuatan baterai mobil listrik. Oleh karenanya, Indonesia optimis Indonesia bisa menjadi produsen baterai mobil listrik nomor wahid di dunia. Ya, pantas sajalah pada Januari tahun 2020 Indonesia menghentikan ekspor biji nikel karena Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mempunyai rencana yang sangat besar, yaitu akan mendirikan pabrik baterai mobil listrik terbesar di dunia. Ya, semoga saja rencana ini bisa berjalan dengan yang semestinya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bangga, karena ini dunia akan bergantung pada Indonesia. Pemerintah Indonesia semakin serius menggarap industri mobil listrik. Hal ini ditandai dengan pendirian Industri Indonesia Battery Corporation (IBC) atau holding baterai kendaraan listrik. Dengan hadirnya IBC, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir berharap Indonesia jadi produsen electric vehicle, baterai nomor wahid di dunia, utamanya untuk baterai motor listrik dan stabilisator. Dalam pembentukan Indonesia Battery Corporation, pemerintah turut menggait pabrikan baterai kendaraan listrik terdepan di dunia, yakni China, Contemporary, Amperage Technology, dan LG. Dia berharap kolaborasi ini akan menciptakan transfer teknologi kepada IBC yang beranggotakan Inalum, Pertamina, PLN, dan Antam. Karena kita tahu di dalam perjanjian itu tidak hanya kita bicara baterai listrik buat mobil, tapi kita juga bicara baterai listrik buat motor, yang dimana Indonesia salah satu market terbesar daripada motor dunia. Disitulah jika kita ingin jadi leading sektornya, ujarnya dalam sesi telekonferensi Jumat 26 Maret 2021. Selain itu, mantan bos Intermulan itu mengatakan poin terbesar dari perjanjian antara IBC bersama China Contemporary, Amperage Technology, dan juga LG adalah untuk stabilisator baterai listrik. Menurutnya, itu akan jadi sangat penting untuk masa depan yang bergantung pada energi terbarukan untuk kebutuhan power listrik di rumah. Jadi ini perjanjian sangat win-win. Di mobilnya kita mengalah, tetapi di motor listriknya dan di stabilisator baterainya kita yang menjadi leading sektor, seru Erick Thohir. Oleh karenanya dia mendorong Inalum, Pertamina, PLN, dan Antam agar tidak malu-malu menimbang ilmu dari China Contemporary, Amperage Technology, dan juga LG. Karena kerjasama ini akan membawa IBC jadi pemain dunia di industri kendaraan listrik. Karena kenapa? Tentu kita ingin menjadi global player juga, dengan alih teknologi dan penguasaan pasar ke depannya, sehingga kita tidak hanya jadi market saja, Ibu Erick Thohir. Perlu diketahui kawan GNFI, nikel sebagai komoditas yang dihasilkan oleh Indonesia ini sempat tidak diperhitungkan. Ini karena data-data yang kerap diperlihatkan cenderung memperlihatkan prospek industri produksi batu bara yang juga menjadi komoditas unggulan negeri ini untuk memasok kebutuhan dunia ini. Namun, siapa sangka kalau lembaga riset Bank Investasi dan Keuangan asal Amerika Serikat, Morgan Stanley,
memprediksi bahwa penggerak produk komoditas Indonesia dalam waktu dekat akan bergeser dari yang tadinya batu bara bergeser ke nikel. Menurut lembaga tersebut, nilai ekspor dari Indonesia diperkirakan akan naik seiring dengan peningkatan investasi yang signifikan dengan perusahaan-perusahaan di Cina. Apalagi cadangan biji nikel Indonesia termasuk yang terbesar dengan kualitas yang sesuai untuk bahan baku baterai mobil listrik, sebuah teknologi alat transportasi yang akan digandrungi di masa yang akan datang. Kami yakin batu bara tidak akan melanjutkan perannya sebagai pendorong utama pertumbuhan karena banyak negara ingin menurunkan emisi karbon dalam perekonomiannya, tulis riset Morgan Stanley yang dirilis Selasa 6 Oktober 2020. Secara data, Morgan Stanley melihat bahwa kontribusi produk domestik bruto PDB batubara Indonesia sudah memperlihatkan angka penurunan pada kuartal kedua tahun ini menjadi sekitar 7% saja, seiring dengan pelemahan konsumsinya. Padahal, sejak tahun 2000 sampai awal 2010, kontribusi PDB batubara bisa mencapai di atas 10%. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengembangan teknologi tenaga listrik yang sedang dikembangkan di beberapa negara maju di dunia dalam upaya mengurangi emisi karbon merupakan salah satu indikasi permintaan tren naik, khususnya untuk Indonesia. Jadi, meski konsumsi batu bara sudah mulai ditinggalkan, Indonesia sebenarnya tetap berpotensi menjadi negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan nikel pada teknologi EV. Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2019 mencatat bahwa Indonesia rupanya negara produsen dan penyumbang kebutuhan nikel terbesar di dunia. Dari total produksi nikel dunia yang berjumlah 2.668 juta ton, Indonesia ternyata menyumbang sekitar 800.000 ton nikel dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019. Jumlah tersebut secara otomatis menobatkan Indonesia sebagai negara produsen biji nikel terbesar di dunia, disusul oleh Filipina dengan jumlah 420.000 ton nikel, Rusia 270 ton nikel, dan Kaledonia 220 ton. Jumlah daya yang cadangan nikel yang dimiliki Indonesia pun masih cukup tinggi. Tercatat hingga Juli 2020, total neraca sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton, sedangkan total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton. Sumber daya ini tersebar di 3 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk jumlah produksi nikel Indonesia, menurut catatan Wood Mackenzie, sudah naik hingga 36% pada tahun 2014 hingga 2019 menjadi 817.000 ton. Angka ini setara dengan 32% pangsa pasar global dan menjadi yang terbesar di dunia. Dengan cadangan yang melimpah itu, seharusnya Indonesia sudah mulai bersiap untuk menjaga pasokan, termasuk mencegah inefisiensi pemanfaatan biji besi. Pasalnya, Morgan Stanley sudah memprediksi dalam hitungan bahwa permintaan stainless baja tahan karat yang digunakan dalam komponen EV akan naik sedikitnya 2% per tahun hingga tahun 2025 nanti. Angka tersebut berpotensi melonjak tajam menjadi 12% pada tahun 2025 dan meningkat lebih tajam menjadi 23% pada tahun 2030. Dalam upaya untuk mencegah inefisiensi pemanfaatan biji besi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebenarnya sudah memperlakukan pelarangan ekspor komoditas biji nikel mulai 1 Januari 2020 silam. Salah satu alasannya adalah karena untuk menjaga cadangan dan mempertimbangkan banyaknya smelter nikel yang sudah mulai beroperasi di Indonesia. Selain itu, rupanya perkembangan teknologi dalam negeri juga kini sudah mampu mengolah biji nikel kadar rendah. Melihat kebutuhan pasokan nikel dalam negeri yang cukup tinggi, maka upaya pelarangan ini dicanangkan bukan hanya sebatas bisnis, melainkan bisa saling menguntungkan untuk para pelaku usaha dalam negeri juga. Pelarangan ekspor biji nikel oleh pemerintah Indonesia sebenarnya memberi dampak yang baik. Juga salah satunya adalah penjajakan beberapa perusahaan otomotif dunia untuk bisa membangun pabrik baterai EV di Indonesia. Tak bisa dipungkiri, memang kalau konsumsi nikel dunia hingga saat ini bergantung pada peningkatan produsen otomotif. Bagi negara maju yang sudah mulai mengembangkan teknologi kendaraan listrik seperti Hyundai Motor, Indonesia sudah dilirik menjadi tempat berinvestasi paling menjanjikan.